Selamat sore Pak Musawir, kami dari SMA Regina Pacis kelas 11F kelompok 2. Hari ini kami akan membicarakan tentang mental health kepada orang korban bullying dan kepada penyandang disabilitas. Nah, Pak Musawir ini teman-teman merupakan salah satu anggota dari SKA RC ini ya, yang dimana mereka membuka usaha untuk orang-orang yang memiliki kelainan disabilitas. Nah, untuk Pak Musawir sendiri sudah bergabung di sini selama berapa lama? Saya bergabung di sini awal tahun 2021 akhir, jadi sampai sekarang. Bisa diceritakan waktu masa itu gimana caranya? Waktu mahasiswa itu sekarang dulu awalnya kan, saya di daerah saya kan asli saya Blitar, Jawa Timur. Jawa Timur ke Jawa Tengah, Solo itu kan ya agak jauh. Jadi di Blitar itu ada namanya komunitas disabilitas, itu setiap daerah ada. Jadi saya ikut di situ, jadi informasi apapun mudah didapat. Jadi dari situ saya kenal RC ini. Terus gitu saya kenal, saya daftar. Itu saya masuk RC, dilatih keterampilan. Misalkan di sana kan ada jahit, ada kuliner, banyak lah. Itu akhirnya saya masuk sini sampai sekarang ini. Nah, untuk menurut pengalaman Pak Musawir sendiri, dampak dari RC itu yang telah diberikan kepada Bapak itu apa? Yang baik maupun yang negatifnya, kira-kira? Dampaknya yang baik, lebih ke yang baik. Yang baik itu kita nggak sekedar dilatih keterampilan, tapi juga mental itu juga. Jadi awalnya mungkin ada rasa minder atau gimana, disabilitas kan masalah yang paling dialami kebanyakan disabilitas itu kan bisa di mental. Itu udah sosialisasi itu biasanya kan sulit. Jadi kita di RC ini dilatih tidak cuma keterampilan tapi juga mental. Itu. Selama bekerja di sini ada keluh kesahnya nggak Pak? Keluh kesah pasti ada. Kan di sini kan berbau dengan macam-macam, banyak teman yang beda karakter. Nah, itu pasti ada ketidakcocokan atau ketidaksepahaman. Itu udah biasa. Tapi kembali lagi kita tetap bisa ada solusinya untuk memakan lebaran. Sebenarnya itu bukan masalah yang berarti, biasa itu dimanapun ada. Yang seperti Bapak tadi bilang, kalau sebagai disabilitas hambatan yang paling besar itu mental health ya Pak. Bagaimana Bapak membangkitkan rasa percaya diri Bapak sebagai salah satu orang penyandang disabilitas di lingkungan sosial? Itu sebenarnya cara melatihnya itu ya kita sering bergaul, itu akan otomatis terbangun sendiri ya. bergaul langsung di lapangan lah, untuk di lapangan bersosialisasi. Apakah pernah, maaf sebelumnya, kalau mendapatkan kayak agak diskriminasi gitu dari masyarakat? Itu ya pasti ada ya, tapi kan nggak apa itu namanya, nggak sefrontal yang digambarkan sebenarnya. Sekarang nggak kayak dulu kan. Kalau dulu mungkin juga ada namanya diskriminatif kan namanya. Kalau sekarang udah nggak seperti itu. Kalau yang kira-kira Bapak rasain kayak gimana contohnya? Diskriminatif itu yang saya rasakan dulu ya. Misalkan saya di lingkungan itu mungkin kurang di cara pandang masyarakat atau teman-teman itu kadang dipandang sebelah mata ya, istilahnya begitu ya. Tapi kan kita bisa membuktikan bahwa kita itu bisa dan kita setara. Ya cara menjawabnya dengan itu saja. Berarti setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Ya betul. Apalagi udah dibangun kayak RC ini yang bisa membantu para penyandang disabilitas untuk lebih berkarya. Ya. Oke. Kalau boleh tahu ya Pak, ada nggak suatu pengalaman yang membuat Pak Musawir ini down banget, dan bagaimana caranya Pak Musawir ini bangkit dari itu? Waktu down ya. Ya, kayak
Mungkin diajak teman waktu kecil atau dia Kalau diajak sebenarnya nggak pernah down lah. Kalau diajak nggak sampai ke tahap down, berarti nggak pernah. Ya kalau down itu lebih ke apa ya, dulu ya pernah mikir itu, sempat memikirkan gimana saya nanti kerja apa, saya keahliannya apa. Waktu saya memikirkan itu pernah di tahap down. Tapi kan kembali lagi ke diri kita. Ya, kita gimana caranya berusaha berusaha gitu keluar dari sana. Bapak sebelum di RC kan pasti sebelum pernah kerja di beberapa tempat. Kira-kira waktu Bapak kerja di sebelum di tempat ini ada nggak kayak perlakuan yang beda dari antara Bapak dan orang-orang yang lain? Sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya saya nggak pernah. Yang saya rasakan ya, itu biasa-biasa saja. jadi orang-orang malah respect buat dia kayak lebih amazed. Bapak sendiri ini tahu RCKP itu gimana? Atau mungkin dikenalin teman? Itu tadi saya ikut komunitas tadi. Terus bapaknya ini termotivasi buat join RCKP ini kenapa? Mungkin Karena saya ada keinginan ingin berubah menjadi lebih baik. Jadi awalnya saya itu orangnya memang pemalu atau mintanya kurang terasah kan. Keterampilan juga apa gitu kan. Kelebihan saya apa kan awalnya memang dari situ. Dari situ saya butuh untuk kemajuan diri saya. Makanya saya langsung ingin join di situ. Dan lupa saya berada di tempat ini. Kalau di tempat asalnya Pak Mas Randy sendiri nggak ada kayak yang kayak gini gitu nggak? Keterampilan Kayak tempat ini yang menampung disabilitas. Nah. Itu tetap ada. Bahkan ada di di bawah naungan dinas sosial. Itu sering mengadakan pelatihan jahit, pelatihan masak, pelatihan mengganti di daerah saya itu sering. Untuk alat dan bahannya itu disiapkan oleh pemerintah atau Pemerintah semua. Jadi pemerintah saat ini sangat membantu. Tapi apa yang membuat Pak Mas Randy sendiri lebih tertarik di Solo daripada tempat asalnya Pak Mas Randy? Lebih ke apa ya? Variasi. Ya, lebih ke ingin cari pengalaman lah. relasi gitu. Apalagi Solo itu kan terkenal dengan ramah disabilitas. Pernah dengar? Belum. Kota seperti Solo, Yogyakarta itu namanya kota yang ramah disabilitas. Makanya pelopornya dari Solo dan Jogja itu. Atau kota-kota lain itu mengikuti kayak Malang, Batu itu mengikuti. Pelopornya di Solo. Makanya disabilitas itu kerasa di Solo, rumah disabilitas. Banyak kan disabilitas. Event-event olahraga itu kan banyak di Solo yang disabilitas kan. Cuman dari seluruh teman-teman disabilitasnya Bapak itu ada nggak yang frustasi dengan kelainannya mereka itu? Kalau frustasi ya ada juga, tapi kan nggak sampai berlarut kan. Tetap ada yang memotivasi, tetap ada yang mendorong itu. Bahkan disabilitas di perkumpulan kami pun menyiasati hal-hal itu kan. Bagaimana menyiasati teman-teman kita seperti kemungkinan ada yang ngedon atau apa, kita saling menguatkan. Tadi kan Bapak kan bilang kalau Bapak itu masuk sebuah organisasi sebelum ketemu RCI. Mungkin Bapak bisa jelasin lebih detail, siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang lihat video ini mungkin ada yang mau tahu juga. Organisasi yang tadi Bapak Yang tentang yang sebelum Bapak. Sebelum ke RC. Iya. Namanya organisasi itu PPDI namanya, Persatuan Penyandang Disabilitas Seluruh Indonesia. Jadi setiap kabupaten kota itu ada namanya PPDI. Itu PPDI pertama. Yang kedua NPC. Pasti itu setiap kota daerah itu tetap ada. NPC itu
National Paralympic Committee. Itu mewadahi teman-teman yang berminat di bidang olahraga. Jadi koninya disabilitas. Makanya sekarang disabilitas itu memang diperhatikan pemerintah. Artinya kita disetarakan. Dari programnya Kementerian Sosial yang dulu Bu Risma memang bicara memperjuangkan disabilitas. Kita kan visinya setara. Artinya kita setara ya. Biar nggak ada perbedaan gitu. Terus kalau misalkan mau ikut atau join organisasi itu ada minimal umurnya atau bebas? Bebas. Bebas. Kalau misalkan yang join itu kayak seusia anak sekolah, apakah biaya sekolahnya tetap ditanggung pemerintah atau Tidak, kalau itu tetap pribadi. oh pribadi? Jadi Kalau ada bakat misal di olahraga apapun itu bisa di Beasiswa. kayak di sini ada apa itu namanya renang disabilitas itu ada di Kartosuro. Itu teman-teman disabilitas banyak sekali. Kalau memang sangat itu atlet-atlet disabilitas itu di sana asramanya di sana. Kartosuro. kalau para pekerja BPJS ini memiliki kayak tempat tinggal sendiri atau sudah disediakan pemerintah? Di RC sini Nah, memiliki tempat sendiri. Oh, Dulu ada mes, sekarang disediakan rusun. oh, Ini belakang ini ada rusun. Menampung sekitar berapa orang Pak saat ini? Ini sekitar 20-an orang Lumayan. dari 67 unit kalau nggak salah. Ini kan lantai 5 di Filipina. menutup ada nggak pesan untuk orang-orang di sana yang misalnya sekarang lagi down atau kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri? Kalau pesannya sebenarnya tetap semangat. Itu tumbuhnya rasa kepercayaan diri atau apapun itu sebenarnya berangkat dari dirinya sendiri, dari diri kita sendiri. Kalau teman-teman tuh sebenarnya cuma bisa menyemangati, motivasi gitu aja. Berangkat dari diri sendiri. Oke, terima kasih Pak Musulin atas waktunya dan jangan lupa mampir ya guys ya ke RC dan apa ini? Gerai berarti RC dan Cafe Manahan. Oh,